Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 bikin video, kegiatan baru selesai, Mas Bro. Tentunya doakan supaya kuat terus ya, bisa banyak kegiatan malam yang positif untuk kemakrifatan. Akan saya bahas PP makin positif dan makin kondusif. Banyak TA nanti akan saya info dan arahnya akan kemana banyak, tapi saya sedikit minta waktu untuk mengungkap sedikit kasus janda-janda. Ya, biasa. Kalau nggak janda namanya bukan channel Mas Bro toh. Sudah terkenalnya channel janda gitu. Nggak, ini untuk belajar mensikapi daripada kehidupan ini diambil hikmahnya yang namanya becek ke titik olo ketoro. Kalau orang Jawa itu apapun perbuatan jelek ditutup-tutupi itu akan kelihatan gitu loh. Jadi akan kelihatan diambil hikmahnya ya. Jadi kasihan sebetulnya si mantan itu kan meninggalkan saya, kemudian lihat foto cakep yang di TikTok. Setelah saya ungkap itu dia adalah seorang penipu. Dan saya bukan ngomong mengada-ngada, bukan uangnya 1 juta, tapi ketipunya ini yang bikin kesel. Ketika orang perang diangkut gara-gara uang 500 perak sampai ribut, itu karena bukan uang 500 peraknya tapi merasa dibohongi. Naik angkot yang harusnya 5.000 suruh bayarnya 5.500, umpamanya kembaliannya kurang, itu suka jadi ribut. Itu bukan masalah uangnya, uang 1 juta bagi saya sih nggak soal ya. Cuma itu tadi kita akan ungkap sedikit ya, mohon maaf ini sedikit saya kasih ini privasi ya, sedikit aja saya ini di TikTok cerot sedikit saja udah itu tanda bukti bahwa saya itu sebetulnya dengan perempuan-perempuan mantan-mantan yang sering komen di TikTok mantan istri itu, saya itu banyak DM-an sama dia, tapi orang yang benar DM-an yang pertama itu salah. Ternyata DM-an sama gerombolan dia ngakunya dia musuhnya si suaminya istri saya, mantan saya itu ngakunya itu musuhnya, malah ngasih WA ngobrol nggak taunya ibu-ibu tua. Nah, ngakunya ibu-ibu tua itu, lo bro ditinggal mantan lo pelit, lo saya belain bro. Mas bro nggak pelit kok, saja baru minjem 1 juta dikasih. Nah dia ngarang cerita, tapi mantan lo minta bukti tanda transfer bro, biar saya nggak dibilang penipu sama pembohong. Ah macem-macem aja lo, saya nggak berpikir panjang, saya gampangan aja ke saya transfer 1 juta. Besoknya alasannya kecelakaan, di WA itu alasannya ini itu alasannya kecelakaan, sakit. Tuh penipu-penipu tuh begitu. Nah ini singkat cerita si lucu ini si mantan saya itu kan katanya sudah punya suami orang bos sawit, punya helikopter itu. Nah kemudian eh, saya tanya sama yang namanya Amira dari akun TikTok yang di Cikarang itu, DM-an juga semalam sama saya sore. DM-an tuh bahwa itu siapa sih yang namanya mantan lo itu, ini namanya ini. Itu pacar apa suami? Yang ngakunya suami, tapi kok sama temen saya namanya sama Mama Yunda posting-posting mesra-mesraan sih sama suami mantan lo. Ah ya itu namanya orang runyem, itu penipu. Paling-paling nanti kalau udah kena duitnya ya alasannya pinjem atau apa, nanti kalau udah kena duitnya ya dia kabur. Kayak saya itu kena duitnya ya namanya itu ganti Mbak Sri, ngakunya orang Pemalang, ngaku lagi orang Jakarta namanya Rindu Allah. Macam-macam pokoknya. Itu gerombolan semua, tapi mantan saya itu nggak nyadar gitu loh, nggak nyadar. Kasihan sebetulnya nggak nyadar, itu penipu semua ya. Udah ya cukup ya, pokoknya ini nih sedikit nih, semalam DM saya tuh biar kalau istri saya nonton mantan ya tuh ya. Nah jadi terbongkar semua, saya itu berusaha apa untuk diambil hikmahnya. Makanya itu yang bujang-bujang ataupun duda-duda jangan main di TikTok tuh, harus dipelajari dulu, harus kenal dulu ya, dipelajari, jangan main hantam aja. Cari ciri-cirinya dia keluar video nggak, berani lip nggak itu. Kalau nggak berani lip, nggak keluar videonya, hanya gambar-gambar itu nipu semua, penipuan. Di situ saya udah kenyang masalahnya. Saya ngomong begini itu saya gedek, kesel saya. Di Facebook ditipu, di TikTok ditipu. Di dunia nyata pun banyak yang ketipu itu loh.
tipu padahal saya nggak pernah nipu orang, heran ujian saya ini. Ketikung mulu. Oke ya, cukup saya rasa sudah panjang lebar, udah 5 menit, saya akan bahas masalah PP ini yang tim tim satu hari ya, yang main trading swing ya. Ini PP ini lagi di dalam trendline. Nih, trendline ke atas tuh, di support trendline. Mas Bro, itu TA bisa, semua itu bisa. Bikin anak aja bisa kok, masa cuma kayak gini doang nggak bisa. Saya nggak punya anak, tapi lo anaknya perempuan. Anak saja jarang pulang di rumah aja. Ini lagi di situ ya, bermain-main di sini. Tapi saya garis lagi satu. Ini ada di sini ada lagi nih yang perlu diwaspadai. Kotak di sini ini perlu diwaspadai. Ini kotak ini. Ini kotak kalian rumit kalau saya bahas TA, kalian pusing juga nanti. Ini kotak ini ya. Kotak. Tuh di dalam kotak sebenarnya kalau lagi benar tepat ini. Ini saya itu detil canggih walaupun sama canda itu detil canggih, kawan, jangan main-main meremehkan penerawangan. Mas Bro, guru saya aja ahli penerawangan, saya harus bisa nerawang juga nanti ya. Kalau nerawang kok orang bisa tepat banget ini itu. Tuh guru saya anggap guru, dia nggak mengaku saya murid, tapi kan saya harus bagaimana caranya diangkat jadi murid begitu. Berguru. Ya jelas ya, detil sekali nih. Detilnya di mana Mas Bro? Jangan kayak ini. Kenapa ini resisten di sini nih berhenti? Ini berhenti. Ini persilangan ini. Ini resisten. Di resisten persilangan. Resisten yang box ini yang saya bikin kotak ini. Box ini resistennya juga. Makanya turun toh. Ini lagi resisten. Ini sejarah yang sudah ya. Kemudian ini dia lagi resisten yang di sini yang garis lurus. Juga trendline yang atas. Jadi ada dua di sini. Kepentok dua. Ya, di sini tuh kepentok dua. Nah, ini yang ahli scalping, trading, di sini adalah harus dijual. Ini harus dijual di sini. Karena ini yang lurus ini adalah resisten yang dari atas. Yang ini bendera jengat ini adalah trendline. Kepentok di trendline, kepentok trendline sama kepentok resisten di sini tepat harus TP. Nah, di sini juga sama, ini kepentok ini di resisten trendline, Nah, ini spotnya di sini bawah ini, masuk di bawah, jual nanti di resisten atas, trendline atas. Ini trendline atas, jual di sini. Tapi harus dijual dulu di trendline yang lurus. Pelajaran banyak lurus, karena di yang lurus ini itu belum ketembus nih kan. Di sini kan turun kan, longsor kan. Nah, ini memang dia tuh memang terakhir masuk di spot, jual di resisten, masuk lagi di spot, jual di resisten. Itu begitu, trader itu begitu, permainannya begitu kawan. Ya, kalau lagi market lagi bener pas, itu loh. Tapi ya banyak pas, banyak enggaknya. Tapi ini trennya bener. Nah, ini kenapa ini? Nanti kalau trendline ini mampu menjebol, kalau ini mampu menjebol ini, kemudian kejebol ini yang ini kan belum kejebol, pertama, kedua kejebol, maka resisten berikutnya di sini trendline yang atas. Kalau trendline ini ke atas, jebol, pam kawan, paham ya? Itu mengenai resisten spot ya. Jadi ingat Amira. Amira. Lalu cari cewek itu di TikTok banyak, di Omi banyak, ya banyak sebetulnya sih, tapi kan saya nggak berani memberikan cinta 100%, sekarang bahaya. Hati-hati. Ini ya, saya ulang lagi nih. Ini pertama, ini kan, ini resisten pertama, tak bikin kotak ya, biar kalian paham kotak ya. Ini resisten kotak nih. Ini resisten yang lurus. Kita garis saja lah ya, ini resisten yang lurus. Nanti kalau saya udah nggak bahas PP, khusus TA ya, ini nanti begini. Kemudian di sini ada yang namanya trendline. Trendline-nya itu lagi jengat ke atas nih. Arahnya lagi ke atas. Trendline. Ya Mbak Rondo ya. Belajar TA Mbak Rondo, nanti trading nanti. Tuh ya. Kenapa di sini sudah di sini, kemudian di sini longsor, ini resisten. Masuk di sini kok di longsor, ini resisten. Resisten ada dua, ini resisten trendline. Ini yang kotak ini resisten atas ya.
lurus. Kemudian setelah di sini longsor, turun, pada jual turun, ini baru di setengah doang nih, naik lagi. Ya, belum tentu ke bawah ya. Kemudian kalau ini mentok ke bawah, ke atas nih, cerot, udah sampai di atas ini kok turun lagi, ini kena double resisten. Resisten trendline yang miring ke atas itu jengkat ke atas, dan ini resisten yang lurus. Maka turun ke bawah, maka ini trader ngambil lagi di sini. Ya, nah ini kok nggak sebelum sampai ke atas, ini kena resisten yang lurus ini. Resisten yang lurus yang kotak ini, kena ini. Makanya di sini kan, pas ini kan, tepat banget kan, turun. Nah ini lagi merangkak di sini. Nah ini nanti harus menjebol resisten yang kotak ini yang saya bikin kotak, kemudian akan ke atas, kebentuk lagi resisten yang trendline, baru pump ke atas. Tapi ini semua TA ya, kalau tiba-tiba Tarman borong, Katram borong, ini nggak berlaku. Ya nggak berlaku, tahu-tahu ya sudah undalang bom gitu aja ya. Jadi saya itu semua sambil canda itu kalau nanti terlalu apa namanya fokus banget kalian pusing malah nggak masuk. Ya itu mengenai trendnya apa fundamental ya, mengenai TA fundamentalnya beda lagi. Ya ini adalah umpamanya Fibonacci yang kecil-kecilan ya juga bisa sih sebetulnya Fibonacci. Kan ke atas kan. Tuh. Tuh sama sebetulnya si TA tuh. Ini Fibonacci nih, yang kecil-kecilan ya. Ini di bawahnya ini, di sini masuk kan. Kemudian ini mampu jebol kan. Kemudian di sini kan yang merah ini nggak mampu kan. Karena ini apa namanya Fibon 238. Ini 0,382 kejebol ini susah banget nih. Ini saat jadi nih. Kenapa ini angka keramat 0382 di sini? Ini yang kuning ini kan, kuning ini. Ini nggak jebol-jebol ke atas karena angka keramat di sini. Nih. Ya, tunggu. Sebetulnya mengenai masalah keramat dan enggak itu seperti ini kawan. Kenapa di resisten ini kok apa namanya pas di sini kok nggak ke sini, kok nggak turun ke sini, kok pas di sini? Karena mereka bersamaan secara kayak musiman, bersamaan antara trader-trader itu kompak gitu. Wah, ini trennya nih, barangkali ini bisa tahan, dia buy di sini, buy di sini, buy di sini, buy di sini. Makanya di sini pada naik karena ini spot ya nggak spot. Kan sudah ada pakemnya spot masuk secara bersamaan ya, secara apa namanya ibaratnya sugesti aja, sugesti kita masuk aja lah ini apa namanya sugesti umpamanya pas di spot ini. Nah, semua di spot itu orang rata-rata masuk. Nggak jual, kan nggak ada spot jual kan. Rata-rata masuk, makanya semua orang masuk akhirnya naik begitu aja. Kemudian kenapa di resisten kok jadi turun ke resisten ini nih. Nih, resisten ini nih. Nih. Kenapa di resisten turun? Karena di resisten ini semua order sell, resisten jual, trader bersama-sama kompak. Ya, disitulah terjadi longsor. Itu. Tapi nanti kalau sudah dimainkan fundamen, uang besar masuk, maka kalang kabut, nggak resisten, nggak support, semua rusak, terus kemudian adanya FOMO. Ayo naik 01, 02, 03, orang makin FOMO udah nggak mikirin support resisten lagi, takutnya ketinggalan gitu. Ya kalau memang trading ya gini nih harus nanti saya intent kalau masalah tinggal trading tuh saya bahas tuh nggak ada yang nggak bisa di sini. BTCC juga tunggu masih gila 59,35 tapi memang ini sudah di sini saja saat sih sebetulnya sih 65 sudah puncak tinggal nunggu sampai terjun ke bawahnya saja sebetulnya sih ya sebetulnya itu kok ya jadi oke ya mungkin secara TA cukup ya secara TA ya cukup ya ngerti ya paham ya ini untuk yang apa namanya tim satu hari ya kalau satu minggu ya Sabtu Minggu ya ini sebetulnya ya sudah sangat dasar banget kalau dilihat di penurunan ini kalau di atas dari atas ke bawah penurunan itu sudah di dasar itu sudah di area merah waktunya buy ya kalau ke atasnya kalau ke atas lain lagi ya kalau nanti ini akan naik ke atas maka tariknya dari bawah ya kalau ke atas tarik bawah ke atas jadi kalian nanti bisa TP jual TP-nya di mana itu nanti ketahuan nah ini kan sama sekali pas ini resisten tuh di sini nih karena di sini
waktu itu nggak bertahan, turun, kemudian berusaha naik lagi dan di sini resisten lagi. Mereka sudah, wah kemarin di situ nggak ini nih, nggak kuat tembus nih, barangkali nggak bisa nembus lagi. Makanya di sini pada TP kompak kemudian turun. Itu perhitungannya simpel seperti itu sebetulnya ya. Dan nanti titik-titik jual belinya ini di sini. Kenapa kalau sudah masuk ke sini resisten jadi support Kak, kemudian orang pada buy ke sana ya karena ini udah support. Kesepakatan harga sudah terjadi. Kesepakatan harga sudah harganya udah di situ tuh udah sepakat tuh orang banyak kan masuk di support ya naik gitu. Ngerti gak sih ya? Kalau nggak ngerti sama saya percuma ya. Itu ya. Kemudian dilihat dari awan Icikiwir nih. Awan Icikiwir ya. Icikiwir. Daun kering bisa basah. Ini nih. Oh. Ini sebentar lagi persilangan ini. Ini nih birunya udah di bawah nih. Kalau biru sudah di bawah ini akan ini biru udah di bawah, MA biru. Ya akan gunting merah akan terjadi persilangan di sini tuh harus buy. Nanti jual di sini nih. Ini resisten di sini nih. Ya resisten di sini jual. Ini order sell yang ini udah habis semua ini. Yang gede ini habis semua tinggal ke sini aja. Oke, panjangan kita lihat fundamentalnya. Oke, 0,051 dengan ranking 48. Market cap-nya sudah masuk 21,4 triliun naik sekitar 1,8%. Holdernya ini naik lagi 572,55K. Baguslah ya. Itu kawan. PP apa ini berita CMC? Berita CMC. PP sedang berusaha memantul kembali setelah downtrend panjang. Saat ini berada di sekitar 0,0028 udah lewat. Sekarang udah 0,0029. Terobosan di atas 0,0030 bisa membuka jalan menuju ke 0034 dan potensi masuk ke 0,0038. Mantap ini ya. Ini potensinya nanti akan kayak gini ya. Ini trailer yang tadi saya buat di sini kan sama di sini. Ya nunggu. Ini kan resisten double ini, satu resisten yang lurus, ini yang trailer nanti akan nyekat ke atas ya. Secara fundament ya oke lah PPK-nya nggak ada kandidat lain. Koin apalagi sekarang meme coin yang punya market cap kecil yang potensi besar ya hanya di PP saat ini yang mana developernya sudah nggak ikut sampai desentral murni. Apalagi di ETF kan nanti wow jangan ditanya. Kok anteng-anteng gini sama tahun 2020 juga pelangaplo si Baduki nggak ada harganya ketika naik nggak ngotak coy. Bisa kaya itu yang punya 100 juta koin PP di Mas Bro nanti dapat duit banyak itu. Ya tahu gimana nanti. Oke, mungkin itu aja ya yang saya sampaikan pagi ini tentang dia resesi dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak tanggung jawab masing-masing. Tadi saya membahas masalah TikTok janda, mohon maaf untuk inspirasi kalian semua, jangan main-main perempuan di sana, kadang-kadang fotonya palsu, bahaya sudah mengalami sendiri. Bahkan saya mengungkap penipuan yang saya termasuk kena tipu, saya berani ngomong itu dan mantan saya di situ tuh sebetulnya teman-temannya itu ya bukan semua tapi yang mereka dijadikan suami itu sebetulnya penipu gerombolan sama akunya banyak banget itu pelakunya hanya 2 orang, satu ibu-ibu yang WA-an sama saya yang ngakunya nama Sri dari Pemalang, nama ini itu setan semua itu terus nggak tahu ngakunya lagi di Jakarta inilah katanya bos sawit Kalimantan itu kayaknya sindikat itu yang biasa online itu ya ada di TikTok, ada di Facebook, paling sekitar daerah Jakartaan kali. Kalau saya lihat malah banyak orang Jawa itu. Jakarta dan setan-setan itu. Oke ya, semangat. Yang bagus diambil, yang buruk ditendang, becek ke titik, olok ketolong, semua perbuatan kebusukan jelek apapun pasti akan terungkap. Yang namanya barang bau pasti akan kecium, diumpetin dimanapun. Surau tiro jangan ningrat, lebur tining pangastuti. Semua kejahatan, keburukan, keangkaran, murkaan pasti akan kalah dengan kelemah lembutan, kebaikan ataupun kebenaran. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP, jos.